Ya, jadi kita akan memulai dengan statistik non parametrik ya. Apa sih non parametrik gitu? Kalian sudah baca definisinya, sudah baca PowerPoint-nya gitu ya dari saya. Apa namanya? Artinya kalau bicara non parametrik nggak ada ukurannya, nggak ada parameternya gitu ya. Karena kita sepakat bahwa yang akan kita lihat itu adalah isu-isu yang sifatnya tidak mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Apalagi misalkan kalau kita kaitkan dengan apa namanya isu-isu pekerjaan sosial, gitu ya. Kita tidak bisa mengukur misalkan berapa sih ukurannya sangat setuju misal. Kalau misalkan dilambangkan dengan angka bisa angka 5. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengukur 5 sangat setuju 5 apa 5 cm, 5 meter kan kita nggak tahu. Atau misalkan dukungan sosial orang tua misal sangat mendukung susah juga ya gitu ya. Jadi memang nggak bisa. Misalkan dukungan sosial orang tua ukurannya adalah 1 ons, 2 ons kan nggak mungkin juga gitu ya. Atau mungkin kita bicara tentang pelayanan sosial misalkan. Anda tertarik dengan bagaimana melihat satu pelayanan sosial itu gambarannya seperti apa. Oh sangat baik, baik. Sangat baiknya berapa kilo pelayanannya nggak tahu. Baik berapa kilo nggak tahu. Apakah kilo atau meter atau senti nggak tahu. Atau misalkan kita ingin mengukur misalkan tingkat resiliensi misalkan gitu ya. Resiliensi itu kan apa namanya? Bagaimana dia mampu bertahan seperti halnya coping strategi misalkan. Oh, sangat kuat, kuat. Oh, kuatnya berapa? Kuatannya joule, energi kan kita nggak tahu. Jadi tadi untuk isu-isu sosial seperti tadi kita akan menggunakan pendekatan statistik yang bukan seperti kita pelajari dari pertemuan 1 sampai UTS kemarin. Nah, kita menggunakan yang non parametrik. Ya. Ada 4 kan kita sepakat ada skala nih. Kalau yang metrik itu yang interval dan rasio. Kalau yang non metriknya itu yang nominal dan apa Jessica? Nominal dan apa Jessica? Dan lain-lain. Dan ordinal gitu ya. Masa lupa? Gitu ya Andri ya? Oh. Andri baru bangun, Ri. Lagi masih ngumpulin nyawa, Andri. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga belajar bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau tengah-tengah kalian mau nanya silahkan ya, jangan ragu-ragu ya. Oke. Mana sih page? Nah ini kan ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi untuk menggambarkan dan lain-lain. Seperti saya bilang tadi, ya kita nggak menggunakan ini gitu ya untuk kedepannya. Tapi kita menggunakan statistika yang non parametrik ya. Nah, apa sih bedanya statistika parametrik dengan non parametrik, statistika deduktif dengan inferensial, gitu ya. Nah, kalau inferensial, gitu ya, adalah statistika yang memberikan makna tertentu dari hasil hitungan, gitu ya. Bisa juga tergolong ke dalam statistika yang mempunyai parameter ataupun yang tidak mempunyai parameter atau yang non parametrik. Jadi apa namanya kalau kita bicara penggolongan statistik ada 2 nih misalkan deskriptif dan inferensial. Nah kalau kita bicara statistika inferensial ada 2 parameter dan non parametrik. Pak, kalau statistika deskriptif maksudnya yang mana? Ya nanti, bukan ke bagian yang ini. Nah, kita lihat di sini. Gitu ya. Kalau
dari PowerPoint yang sudah Anda dapat nih ya, deskriptif itu kita bicara tentang ukuran gejala pusat, kemencengan, kemiringan, standar deviasi, kovarian, gitu ya. Di dalam juga ada sajian data, ada tabel, ada grafik, ada apa namanya, piktogram dan lain-lain. Nah, itu hanya menggambarkan saja dari apa yang kalian sajikan. Makanya disebutnya deskriptif. Deskripsi asal katanya, jadi menggambarkan dari hitungan-hitungan yang kalian lakukan, gitu ya. Nah, yang kedua, kita bicara statistika inferensial. Apa itu inferensial? Jadi statistika yang menguji satu hasil hitungan, menguji hasil hitungan yang sudah Anda buat, gitu ya, menguji apa namanya perbandingan tabel dan uji-uji statistik yang kalian lakukan, gitu ya. Nah, yang parametrik itu tadi yang ada ukurannya, yang ada berskala interval atau rasio. Tapi biasanya kalau untuk ilmu sosial, jika menggunakan yang parametrik, paling banter kepada yang statistik, yang mempunyai ukuran data yang interval. Jarang yang pakai rasio. Biasanya kalau untuk ilmu-ilmu eksakta, kedokteran, nah, dua-duanya dipakai. Nah, kebanyakan kalau untuk ilmu sosial menggunakan sampai kepada interval. Nah, ada satu jenis penggolongan statistik lain tentang inferensial ini, yaitu yang statistika non-parametrik. Non-parametrik ada yang disebut non-metrik, yang nggak ada ukurannya, gitu ya, nggak ada satuannya, ya non-parameter, gitu. Terus saya bilang tadi, sangat baik, kebaik berapa sih? Kan nggak tahu. Sangat ganteng ke ganteng nggak tahu. Sangat cantik ke cantik nggak tahu. Misalkan bagi seseorang yang punya relationship misalkan, gitu kan. Bagi seseorang itu dia merupakan belahan jiwa gitu ya, ya kan? Yang lainnya, tapi bagi yang lain enggak juga. Jadi kan kalau kata si A, oh dia ganteng, oh dia cantik, kata si B belum tentu. Ah enggak, saya mah milihnya yang ini karena gini-gini nih. Mungkin aja sirik tuh mampu, bisa aja kayak gitu ya. Dapat yang cantik, yang cantik, yang ganteng, bisa aja kayak gitu. Tapi kan relatif apapun itu, gitu ya. Nah, kita menggunakan yang non-metrik, gitu ya. Nah, seperti misalnya gini, saya nanya ke umrah misalkan. Umrah tolong jawab misalkan pertanyaan yang sifatnya iya dan tidak. Ya dan tidak kan nggak ada ukurannya. Ya berapa tidak ada. Hanya membedakan saja ya dan tidak. Bisa kita ukur nggak? Nggak bisa. Hanya bisa membedakan. Kalau ya dan tidak berarti kita bicara tentang kecenderungan. Seperti misalkan Andri punya pacar saya posesif atau tidak posesif? Kan cuma dua ya Andri ya. Oh, kalau kata Andri saya tidak posesif, tapi kata pacarnya beda lagi. Gitu. Oh, kata pacarnya, ini Mas Andri ini bla 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 bla. Misalkan saya WA sedikit saja marah, dikontrol tiap hari, telepon wah segala macam. Kata Andri nggak posesif, tapi kata pacarnya misalkan nggak apa-apa ya Andri ya, sambil belajar ini mah Andri nggak apa-apa, biar ingat gitu ya. Nah itu posesif dan tidak posesif misalnya. Jadi itu logika-logika sederhana yang memang harus teman-teman pahami gitu ya, bahwa apa namanya, bahwa satu isu sosial itu bisa diukur dengan kuantifikasi yang tidak memerlukan ukuran, non metrik, non satuan kan gitu. Satuan dari rasa cinta adalah kilogram. Saya cinta ke dia 100 kilo misalkan. Kan enggak ya? Enggak bisa gitu. Eh, eh, ya susah gitu. Oh, cinta saya sepanjang jalan
tol Cipali gitu misalkan, kan enggak juga misalkan. Oh kalau sudah sampai ya sudah putus aja karena jalannya sudah sampai misalkan sampai gerbang tol, bayar sudah ya kita putus, kan enggak juga gitu ya. Kalau misalkan seperti itu. Ya, jadi nah itu contoh-contoh logika yang memang harus teman-teman pahami gitu. In social work we talk about the social functioning, and that object we have to know about the individual, we have to know about the group, we have to know about the community, we have to know about the institution. So how can we measure about the phenomenon from that object? Kan susah juga kalau kita mengukur dari keempat objek praktek Paxos gitu ya, tentang keberfungsian sosial. Oh sangat berfungsi sosial. Ya apa sangat berfungsi sosial? Gitu ya. Berapa satuannya berapa gitu. Berapa watt berfungsi sosialnya? Oh 200 watt. Oh pokoknya berfungsi sosial 220 volt, oh 500 watt. Namun bahasa mahasiswanya gaskeun Pak, gaskeun. Gaskeun teh berapa kali muter kan gitu ya. Nah, banyak juga yang memang isu-isu yang sebetulnya bisa kita apa ya, kita rekayasa gitu ya sebetulnya. Karena kalau ilmu sosial itu kita bicara tentang rekayasa sosial, atau kita bicara bahasa, kalau bahasa Andre-nya itu social engineering ya Andre ya. Rekayasa sosial gitu ya. Jadi harus dipahami. Nah, jadi tadi seperti kita sepakati bahwa yang tadi kita bahas itu kan sebetulnya yang parametrik gitu ya. Nah, kita ingin lihat yang parametrik itu tadi skalanya nominal atau ordinal ya. Ada di sini teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan mencolok terkait dengan subjek dan objeknya, gitu ya. Kalau kita bicara objek, berarti kita bicara tentang skala datanya. Kalau kita bicara subjek, kita bicara tentang yang kedua dan ketiga, gitu ya. Jadi memang harus dipahami. Pak, boleh nggak Pak kalau misalkan saya ingin meneliti skalanya itu skala interval dan rasio. Boleh nggak saya menggunakan statistika non parametrik? Boleh, tapi kan sayang. Kalau sudah ada satuannya, kenapa nggak sekalian diukur satuannya? Malah akan lebih bagus, misalkan. Ya, tapi kalau pertanyaannya dibalik, Pak, boleh nggak saya menggunakan skala yang nominal, tapi diukur dengan parametrik? Itu yang nggak boleh. Itu ya. Bukan dulu ya, beberapa pertemuan kemarin saya sempat bilang ke Anda, membandingkan antara kopi Starbucks, kopi kapal api dengan apa ya, udah untuk belajar ini mah ya. Kapal api, kopi kenangan, dan Starbucks misalkan. Misalkan kopi kapal api itu dikasih skornya 4 misalkan. Starbucks dikasih 8 misalkan. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kan 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dengan 2 saset kopi kapal api itu nikmatnya sama dengan 1 gelas kopi Starbucks. Nggak bisa seperti itu. Ya, nah, sama itu kan bicara tentang tingkat kepuasan gitu ya. Gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Raise hand silakan. Boleh saya lanjut? Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya, Ratu ya. Oke. Nah, ada untung ruginya kalau kita bicara menggunakan statistika non parametrik. Skalanya gampang, nominal.
nggak ukurannya nggak usah sentimeter, kilometer dan lain-lain, nominal. Cukup ya dan tidak, cantik atau tidak, atau ganteng atau tidak ganteng misalkan. Cukup hanya itu. Nah, bisa juga digunakan untuk mengukur skala-skala yang datanya ordinal. Oh, saya sering belajar. Oh, saya kadang-kadang belajar. Oh, saya tidak pernah belajar. Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sama juga, itu ordinal. Ya. Atau misalkan Anda mewawancarai, misalkan, satu penerima manfaat dari praktik pekerjaan sosial, beneficiaries terkait dengan apa namanya, personality development misalnya. Kalau kita ingin bicara tentang pengembangan kepribadian, tentunya Anda harus tanya ke klien kan, gitu, ke beneficiaries-nya gitu. Pertanyaan itu ada yang menunjukkan kepada sangat mendalam, mendalam, tidak mendalam, sangat tidak mendalam. Kan nggak ada ukurannya sangat mendalam, kecuali kalau Anda gali sumur, itu sangat mendalam, misalkan ya. Dan berbeda kan nanti pemahaman mendalam pada saat gali sumur dengan mendalam terkait dengan jawaban-jawaban dari klien Anda. Akan sangat berbeda. Gitu ya. Nah, cara ngitungnya juga gampang. Jadi, saya pengen kuantitatif, Pak. Boleh nggak sampelnya hanya 8? Boleh. Gitu ya. Kalau kuantitatif, kan tadi syaratnya banyak. Ya, saya lanjut ya. Ya, tadi saya bilang ada untung dan rugi ya kalau kita bicara parametrik dan non-parametrik. Jadi kalau ingin melihat uji pengaruh, regresi itu uji pengaruh yang produk common person. Yang mencari A dan B, ingat ya, kalian ya, satu masih ingat regresi, Y sama dengan A plus BX, masih ingat? Farhan masih ingat ya? Masih ingat kan? Nggak ingat nih. Kok nggak jawab? Masih, Pak. Masih. Gitu ya, artian ya. Jadi, nah, di dalam non-parametrik nggak ada untuk uji pengaruh. Seperti halnya yang parametrik tadi. Lalu Pak, kalau ingin uji hubungan gimana dong Pak? Padahal kan ada nih hubungan antara dukungan sosial dengan kepribadian, motivasi belajar dengan apa namanya prestasi misalkan. Itu kan ada hubungannya Pak, bisa. Tapi menggunakan misalkan nanti ujinya uji yang lain, uji Spearman misalkan. Cuma nggak ada ukurannya, nggak ada kekuatannya gitu. Ya. Dan uji non parametrik menjadi tidak berguna apabila uji parametrik untuk data yang sama ada atau tersedia. Terus saya bilang tadi, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kan saya udah cepat yang parametrik. Kalau datanya misalkan berskala interval dan rasio gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa uji non parametrik ini tidak tersedia atau dipahami secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Yang pahamnya tuh hanya apa namanya ya, sebagian. Misalkan saya orang KS, saya paham non parametrik. Arfian, Ratu, Farhan, Diva, Rizky gitu ya. Lala paham non parametrik. Tapi teman-teman dari IPA enggak. Karena buat apa? Enggak ada gunanya kalau untuk orang-orang eksakta gitu. Yang berguna itu untuk kita sebagai praktik peksos yang pakai ini. Orang psikologi pakai ini gitu. Jadi apa namanya? Kenapa non parametrik muncul? Kan nggak mungkin kita mengukur ada ya. Oh, kan kita nggak mungkin nih apa namanya mengukur rumus untuk pertumbuhan tauge misalkan atau rumus pertumbuhan tanaman untuk mengukur perkembangan kepribadian sama rumusnya
Kan nggak fair dong, gitu ya, Arfian ya? Nggak bisa. Atau kita mengukur rumus kekekalan energi untuk melihat tentang kekuatan kepribadian seseorang. Semakin kuat pribadi seseorang berarti energinya semakin tinggi. Ya enggak dong, nggak bisa dipakai rumus IMC kuadrat sama dengan nggak boleh gitu. Ada nih dimensi-dimensi satuan-satuan yang lain yang bisa digunakan untuk mengukur isu-isu sosial tadi. Nah ini yang kadang-kadang tidak tersampaikan. Saya nggak tahu ya kakak-kakak Anda dapat atau enggak. Tapi kalau saya jamin kayaknya belum dapat, baru Anda yang dapat. Tapi nggak apa-apa ya, untuk pemahaman Anda kan Anda menjadi lebih luas gitu jadinya gitu ya, terkait dengan apa, kenapa sih menggunakan non parametrik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk sampel besar, tapi ada ruginya juga nih. Untuk sampel besar, bisa nggak kita pakai non parametrik? Bisa, tapi jadi pusing. Ya ngapain juga gitu. Kalau besar maka pasti lebih valid, lebih reliable misalnya. Ya, tapi bisa digunakan, cuma lebih kompleks. Kenapa kompleks? Kalau misalkan tidak ada tabelnya, karena itu butuh tabel. Kalau non parametrik, tabel ini tidak selalu tersedia di dalam apa namanya, tidak terlalu tersedia di dalam buku-buku statistik. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Silahkan. Ada yang mau nanya nggak? Artarita, Diva, Putri Salma, Rafidah, boleh saya lanjut? Boleh, Pak. Oke ya. Boleh, Pak. Oke, nanti kalau ingin nanya langsung saja ya, reset ya. Nah, kemarin saya sudah sempat kasih contoh ya, cuma cepat banget itu kemarin contohnya gitu ya. Cuma ini, saya ingin menegaskan bahwa apa namanya, ada loh bentuk statistik lain yang bisa lebih bermanfaat untuk pekerjaan sosial. Tidak harus menggunakan rumus. Pak, rumus standar deviasinya banyak nih Pak. Bisa nggak Bapak nggak pakai N kurang N-1, bisa nggak N doang bawahnya? Pak, boleh nggak Pak untuk mengukur rumus rata-rata ini bukan X bar pakai ME sama dengan simbol efek dibagi. Saya pusing Pak. Pusing kan? Enggak, gampang. Ya, tapi tetap Anda harus paham gitu. Ya, bahwa dalam ilmu sosial apa namanya, ada mungkin ada isu-isu, ada fenomena-fenomena yang tidak bisa diukur seperti saya bilang tadi. Ukuran panas misalkan temperatur misalkan, ukuran apa namanya ya, panjang jalan kilometer misalkan. Pak, ada nggak Pak ukuran yang bisa kita kuantifikasikan dari yang sifatnya interval ke ordinal? Ada yang bisa ngasih contoh ke saya? Raise hand, boleh? Ada? Sudah, kalau gitu saya lagi aja. Ukuran baju, ukuran pinggang, ukuran tangan, ada ukuran sentimeternya. Tapi ukuran kualitatif kategorikalnya S, M, dan L, XL gitu ya. Simpel kan kayak gitu. Contohnya. Ya. Tapi ada juga data yang tidak bisa diukur dengan sesimpel itu. Seperti halnya tingkat pendidikan, banyak ukurannya, banyak parameternya. Gitu ya. Kebayang. SD, SMP, SMA. Oh, bisa Pak ukurannya? SD itu 6 tahun. SMP itu 3 tahun. Kalau ada yang nggak naik gimana? Dihitung juga nggak? Ya,
harus ada nih rekonsiliasi terkait dengan penggunaan data tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara non parametrik, Anda harus paham dulu skala datanya. Gampang Anda menyimpulkan data itu. Singkatannya kata depan dari hurufnya NOIR, NOIR, selesai. Ya. Jadi kalau ditanya skala data ingatnya NOIR aja gitu. NOIR, NOIR udah. Yang paling bawah nominal kan, hanya bisa dibedakan. Nah, untuk skala data yang ini, nah gitu ya, sampelnya macam-macam kan. Ada yang bisa deskriptif, ada yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan tuh bisa berhubungan dan bisa bebas, gitu ya. Kalau yang relatif itu sampelnya sama, kalau yang independen itu tidak sama, berbeda. Misalkan saya nanya tingkat kepuasan pembelajaran kelas pembelajaran mata kuliah analisis statistik dan analisis data untuk kelas A misalkan, kelas 1A sebelum dan sesudah misalkan. Sebelumnya saya nanya ke Arfian, gimana? Tahu nggak apa itu Manwithy? Nggak tahu Pak. Arfian pasti tanya gitu karena belum saya kasih. Tapi setelah berikutnya saya nanya, Arfian tahu nggak Manwithy itu apa? Tahu, kan Bapak udah ngajarin. Sebelum dan sesudah, sekolahnya berbeda. Gitu kan ya? Tapi kalau yang independen, katakanlah ini A dan B kelasnya saya terpisah misalnya. Saya nanya ke Kiki CS saya nanya gitu ya, ke Diva CS saya nanya. Jadi saling kontrol, saya bandingkan, saya comparekan, saya komparatifkan. Yang mana yang paling banyak paham? Enggak sebelum sesudah lagi kalau yang independen, nah, seperti itu. Lebih jauh lagi, kelas di Poltekkes misalkan. Yang berhubungan sama sebelum sesudah, ada kelas A sampai kelas F misalkan. Independennya banyak, lebih dari 2 sampel kan? Tidak hanya kelas A dan B kan? Malah ada tingkat 2, tingkat 3 kan? Ada 2A, 2B segala macam. Bisa seperti itu. Bapak kalau ini kok nggak ada hubungannya dengan sampel yang asosiatif? Ya sampelnya pasti satu kalau ini. Objeknya yang 2. Sampelnya kan pasti sama. Misalkan Arfian ingin meneliti tentang hubungan apa ya namanya ya? Hubungan pengelolaan manajemen lembaga pelayanan terhadap kepuasan klien misal. Hubungan kan manajemen lembaganya seperti apa? Nanti tingkat kepuasannya seperti apa? Sampelnya kan sama. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tabel ini, cara bacanya tadi Anda menghafalnya noirnya dulu ya, ke kanan. Gitu ya. Nah, ini rincian dari yang ini kan sebetulnya ya, rincian dari sini. Nah, yang akan kita pelajari nanti yang pertama ke Anda itu, Andina kamu ngantuk ya? Enggak Pak, gitu ya. Ya, jadi ada yang pertama kita bahas itu adalah yang pertama yang science test. Yang kedua kita menggunakan uji median, ini bersatu ya uji median dengan uji tanda. Yang ketiga itu uji Mann-Whitney. Ini belum saya masukkan uji Wilcoxon sign rank test belum saya masukkan, gitu ya. Kemudian uji Kruskal-Wallis saya masukkan. Kemudian mudah-mudahan sampai ke chi-square atau chi-kuadrat ya. Kalau yang Kolmogorov-Smirnov kalau ada waktu tambahan boleh, tapi kalau enggak jangan. Kebanyakan tes nanti Anda kebanyakan pusing nanti, apalagi lagi puasa tinggal ya sampai Andina, aduh Pak lihatin aja udah kenyang gitu, nggak usah buka udah kenyang lihat banyak tes. Jadi paling cuma sedikit lah, 4 atau 5 ya. Sisanya silahkan. Tapi kalau misalkan nanti pada saat Pak saya mau tugas akhir, Anda boleh nggak saya tanya ke Bapak, boleh silahkan, nggak jadi masalah ya. Nah, kemarin di awal kita terkait dengan apa namanya uji statistik ada prosedurnya, gitu ya.
Jadi dalam statistika inferensial itu yang terpenting adalah bagaimana cara Anda gitu ya menentukan uji yang paling tepat seperti apa. Jadi soalnya dari saya akan soal cerita nih, ya. Ruth nun jauh di sana, tapi kan Ruth bisa baca cerita dari saya seperti apa ya Ruth ya. Nanti, Pak, kalau soalnya seperti ini rasanya ini uji hubungan deh Pak. Terus tapi kata Kristi Amelia misalkan, kata Mbak Kristi, bukan Pak, ini bukan uji hubungan, ini uji perbandingan. Nah, untuk benar dan salahnya, kalau saat ujiannya saya suka amnesia biasanya. Tapi kalau setelah ujian, oh iya itu yang uji itu, saya kasih tahu. Jadi kalau Anda nanya saya pada saat ujian, pasti saya lupa, pura-pura lupa gitu sayanya. Tapi setelah ujian saya kasih tahu, soal cerita yang pertama adalah jawabannya ini, kedua ini, ketiga ini, kayak gitu biasanya ya. Nah, salah satu yang paling penting dalam uji statistik adalah hipotesis. Setelah Anda membaca soal cerita, kalau misalkan dalam klien Anda setelah Anda mempelajari kasusnya atau setelah melakukan assessment terhadap klien gitu ya, kan Anda harus membuat diagnosis sementara ya. Anda harus membuat satu rencana treatment dulu kan gitu ya, dari data awal dari diagnosisnya harus dipahami dulu gitu ya. Anda harus membuat dugaan dulu kan, oh ternyata dia tuh sakit. Sakitnya apa? Nah, Anda buat dugaan sementaranya, diagnosisnya dalam bentuk hipotesis. Itu ya. Ini rasanya nggak perlu dibahas ya, Anda sudah tahu bahwa ini artinya bla 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 segala macam, gitu ya. Jadi dalam uji statistik itu harus ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Itu yang perlu dipahami. Jadi hati-hati dalam mengerjakan uji statistik. Pertama baca dulu soal ceritanya nih, baca soal ceritanya. Oh ini tentang uji ini. Uji statistiknya apa? Ya. Nah ini kan jawaban sementara. Nggak mungkin Anda tiba-tiba, oh dia mah sakit ini. Enggak. Tapi ada juga ada juga satu isu sosial yang tidak memerlukan hipotesis. Contohnya gini, kalau saya melihat misalkan Dika misalkan ngeliatin terus es jeruk, ngeliatin terus misalkan es kelapa muda, ya Dika ya ngeliatin misalkan jus gitu ya, jusnya seger misalkan dicampur nih naga dengan lemon, wah kabita Dika gitu ya Dika ya, lihat terus oh berarti Dika haus gitu ya Dika ya, apalagi siang-siang gini seger gitu ya. Ya, teman-teman kalau misalkan ini buat sambil ngabuburit dong, sambil makan kuaci boleh, sambil minum biar kuat silakan ya. Ngabuburit puasanya. Nggak boleh kan dosa, tapi saya yang dosa lagi ya. Ya. Jadi itu ya, jadi tidak mungkin jadi kan ketahuan oh itu haus. Ya. Kan nggak perlu ada penelitian. Oh, ditanya Dika, kenapa Dika ngeliatin terus? Ngeliatin apa? Ngeliatin cewek? Enggak. Ngeliatin es jeruk kan? Enggak juga. Nggak perlu ada penelitian kayak gitu kan ya Dika ya? Nggak perlu langsung saja disimpulkan, oh saya haus Pak. Itu kan pengen minum artinya selesai. Nggak perlu ada penelitian. Jika seseorang melihat jika seseorang selalu melihat kepada minuman-minuman yang segar, tandanya bahwa orang itu haus. Jika seseorang berarti tidak haus kan nggak perlu ada hipotesis seperti itu, ya. Cukup dengan melihat perilaku, nggak perlu penelitian selesai. Ya, jadi tadi kalau kita bicara tentang analisis tadi ya, jadi ada yang dibandingkan itu yang independent object, ada juga yang tidak ya. Nah, yang peluang ini yang distribusi Poisson, permutasi, kombinasi nggak saya kasih ke Anda.
Yang saya kasih adalah bagaimana cara Anda menggunakan tabel Z, tabel T, tabel C kuadrat, tabel Mann-Whitney, dan lain-lain. Ada orang KF tahu cara pakai NAWE, gitu. Tahu cara pakainya saja, nggak perlu saya menggunakan penjelasan. Ini munculnya dari sini, munculnya enggak. Ya. Nah, untuk tabel nanti saya akan berikan ke teman-teman semua. Ya. Ini yang saya bilang tadi, pelayanan rumah sakit sama pelayanan rumah sakit tidak memuaskan selesai. Kalau dibandingkan, ada perbandingannya, XY dibandingkan dengan DT. Nah, kalau kepuasan pasien berpengaruh terhadap, nah ini hubungan kan? Nah, seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang apa namanya hipotesis dan lain-lain. Ya. Sampai situ ada yang mau nanya? Silakan. Kenapa tuh? Ini Pak, Ratu izin bertanya, yang dibentuk hipotesis yang kooperatif 2 sampel sama kooperatif lebih dari 2 sampel itu bedanya gimana ya Pak? Cara ngolahnya juga gitu Pak. Kurang paham sih Pak. Oke. Hanif? Mungkin sekalian sama contohnya ya Pak. Oke. Hanif gimana? Mau nanya apa nih? Mau tanya aja Pak. Uji hipotesis sama uji normalitas itu sama apa beda Pak? Uji apa? Normalitas sama uji hipotesis. Oke. Ya. Pertama, saya jawab dulu yang Ratu dulu ya. Pak, bisa nggak untuk uji itu kalau 2 sampel atau lebih itu maksudnya gimana? Ada nggak ujinya? Ada. Misalkan Ratu ingin melihat kepatuhan masyarakat terhadap PPKM di Palembang, di Bandung, Jakarta, Bogor, Malang, Solo misalkan. Lebih kan banyak sampelnya? Bisa. Ada nggak Pak alat ujinya? Ada. Kapan? Ya nanti, jangan sekarang. Baru juga pendahuluan. Tapi insya Allah bisa. Ya, dibandingkan gitu. Jadi nanti PPKM masyarakat Kota Solo sama dengan PPKM Kota Palembang sama dengan PPKM masyarakat kepatuhan PPKM di Kota Malang dan lain, semua disamain. Kayak gitu ya. Tapi nanti ada uji-ujinya. Jadi kalau nanya ujinya di mana, ada di Kruskal-Wallis. Kalau di sini. Kalau yang cuma 2 kita menggunakan Mann-Whitney. Selesai. Tapi nanti contoh ujian, contoh hitungannya. Nah, kemudian Hanif tanya, Pak, sama nggak sih Pak uji normalitas dengan uji hipotesis? Beda. Beda jauh. Kalau uji hipotesis, kita akan menguji satu statement tertentu, ya, untuk kita uji kebenarannya. Kalau uji normalitas itu merupakan uji statistik yang menentukan tingkat homogenitas dari satu sumber data. Homogen atau tidak homogen, itu normal atau tidak normal. Nah, itu Hanif yang bisa saya berikan. Nah, itu sebelum ke Amalia Kristi, silakan ada yang mau nanya. Hanif, clear? Ya Pak, berarti kalau uji normalitas itu bisa buat parametrik sama non parametrik yang tadi Pak? Ya, kalau uji normalitas itu kalau di non parametrik tidak diperdulikan sama sekali, nggak dipakai. Datanya mau normal, mau heterogen, mau homogen, nggak peduli kalau di non parametrik. Tapi kalau di parametrik harus ada uji normalitas. Datanya normal atau enggak, bentuknya seperti bell shape atau tidak, misalkan. Rata-ratanya seperti apa harus ada, gitu ya. Tapi kalau di non parametrik nggak peduli, bebas, nggak ada hitungan kayak gitu. Nah, kalau uji hipotesis, tadi ujinya uji statement doang. Tanpa melibatkan tadi normalitas datanya, nggak sebarang datanya nggak dipedulikan. Gitu ya, Hanif? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ratu terjawab? Terjawab Pak, terima kasih Bapak. Oke, Amalia Kristi silakan. Masih di mute?
Ya, Nah, Pak, gimana? kalau misalnya mengambil judul penelitian itu gabungan dari komparatif Agak dan keras dong, asosiatif. agak keras dong suaranya. Kalau mengambil judul itu ada gabungan dari komparatif dan asosiatif, apakah boleh Pak? Misalnya pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien dibandingkan di rumah sakit X dan rumah sakit Y, seperti itu, apakah bisa Pak? Terus pengujiannya bagaimana? Oh, boleh. Sangat boleh, tapi kan bikin pusing. Ya sudah diuji pengaruhnya terus dibandingkan, ngapain? Atau jadi bikin 2 tugas laporan akhir. Kalau mau, bikin 2 penelitian. Yang satu dibandingkan, yang satu uji pengaruhnya. Ya, gitu Amalia. Oke? Jangan bikin susah, mending bikin cepat lulus aja. Sayang. Oke? Biar cepat kerja nanti di kan udah dapat jatah, biar cepat kerja, biar dapat cuan lebih cepat. Gitu ya, Iya, Pak. Mbak Amal? Siapa? Oke, ada lagi? Silakan. Oke, ada lagi? Bisa ya dipahami ya. Ini sudah, ini contohnya ada kan orang Malang, jadi contohnya apel mana lagi, jus apel, terus kayak gitu ya. Ya. Nah ini tolong dikumpulin ya, minggu depan. Tapi kata Mbak Amal tadi jangan sampai tadi, Pak boleh nggak saya uji pengaruh terus saya bandingkan? Ngapain juga, capek-capek. Bisa dibandingkannya apa? Boleh nggak saya bandingkan dengan yang uji pengaruh, saya bandingkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera? Boleh. Kapan beresnya nanti? Kamu nggak lulus nanti, sayang. Wes, kalau buat adik-adiknya aja. Ya, tapi sangat bisa. Dan itu akan menjadi karya ilmiah untuk kalian kalau misalkan bisa dilanjutkan. Kalau dari saya sih untuk pemahaman logik, saya nggak mau berani dalam-dalam lagi buat ke kalian. Itu dulu kalau dari saya. Kecuali kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lain, silakan. Ini Zoom user siapa sih? Nggak kelihatan? Halo? Zoom user tuh siapa? Ada yang tahu nggak? Di sini ada Zoom user siapa? Ada yang tahu? Ada yang resen. Kenapa, Arfian? Izin bertanya Pak, terkait tugas tadi kan disuruh cari hipotesis deskriptif, komparatif sampai yang hubungan. Nah itu tuh modelnya seperti kayak yang dicontohkan Bapak tadi, cuman misalnya deskriptif tentang pelayanan rumah sakit. Ya. Atau pakai yang hipotesis H0, H1 begitu Pak? Hanya seperti itu contohnya. Jadi kalau deskriptif, pelayanan rumah sakit tidak memuaskan, udah kayak gitu aja. Tinggal diceritain, deskriptif, menggunakan statistika deskriptif. Selesai. Gitu. Berarti berlaku buat ketiganya begitu semua ya Pak? Betul. Betul sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Mana Zoom user siapa sih? Pengen tahu saya mah dari kemarin. Ada yang tahu nggak sih? Kelas A, kelas B itu? Nggak tahu Pak. Silakan, ada lagi nggak?